dia minta seseorang untuk menggunakan perangkat elektronik dengan layar seperti televisi, komputer, ponsel, dan tablet. Dampak stigma ini ada dua, negatif sama positifnya. Kebanyakan kita tahu itu negatifnya gitu. Yang pertama itu ada terganggu waktu tidur. Biasanya anak-anak yang suka main PUBG, terus FF gitu, terus Legend gitu, biasanya waktu tidurnya terganggu. Harusnya jam 9 itu sudah tidur, tapi biasanya masih minta ke ibunya atau bapaknya main HP. Terus yang kedua, mereka terganggu dengan gadget. Ini kira-kira ada nggak dari ibu bapak yang anaknya sudah terganggu dengan gadget? Terus yang ketiga ada kesehatan mental terganggu. Ini lebih ke emosional anaknya itu. Jadi udah marah. Terus kalau misalnya nggak begini nanti emosinya meluap. Kalau nggak emosinya meluap ya setelah itu nanti ke nangis biasanya. Biasanya anak-anak itu bantu nangis. Pokoknya nangis dulu, nanti kan negatif pikiran itu. Terus timbul sifat agresif. Sifat agresif di sini itu lebih ke kalau tantrum biasanya mukul. Kira-kira dari ibu bapak ada yang kalau anaknya tantrum sampai mukul gitu. Kira-kira dari ibu responnya apa? Jadi anaknya mukul itu dia juga anu. Oke, nah mungkin itu juga perawatan. Sebetulnya ibu pelajari game mungkin lebih diberi pengertian. Memang agak sulit tapi insya Allah kalau diberi pengertian secara terus anak-anak tahu. Terus yang kelima ini itu tadi bahaya mata, ya paparan radiasi handphone atau biasanya yang pakai kacamata mulai itu itu karena layar itu ada radiasinya itu jadi bisa merusak mata. Biasanya itu kalau nggak minus silinder. Terus tadi ada dampak negatifnya. Ibu sudah pada tahu. Untuk positifnya itu yang pertama ada mudah sama si baru. Nah ini tuh lebih ke kalau kita pengen cari tahu informasi baru biasanya ada handphone atau cari di Google ya. Terus ada juga membantu keterampilan literasi. Nah sebetulnya anak-anak nonton video lewat HP itu malah rasanya bagus itu karena nanti akan meningkatkan cara komunikasi dan kecerdasannya anak karena di video tersebut banyak kan kata-katanya. Terus merasa kreativitas dan kecerdasan. Nah ini berkaitan dengan video-video yang keterampilan yang membuat karya. Jadi nanti biasanya anak-anak kata-katanya itu. Jadi apa yang dilihat langsung dipraktekkan. Biasanya kalau anak-anak kita itu dia menggunting nanti di rumah bajunya dan ibu udah gunting terus menempel semua sisi ruangan ditempelin apa aja gitu. Nah ya itu ibu. Terus ini berkaitan peningkatan berbahasa. Nah ini juga ada negatifnya sebetulnya ibu. Saya pernah mendapatkan beberapa anak itu melontarkan kata-kata yang tidak seharusnya dilontarkan. Nah itu saya tanya, kok belajar mana? Ternyata dia suka menonton video di TikTok tidak TikTok gitu. Nah ataupun di TikTok itu ternyata ada kata-kata yang tidak seharusnya didengar oleh anak-anak gitu. Nah tapi ada positifnya juga ibu. Karena yang saya tadi di konten itu ada banyak kata-kata. Mungkin ya edukasi tentang pendidikan, anak bisa menyerap ilmunya konten tersebut. Terus ada juga semangat dalam belajar. Biasanya anak-anak itu kalau sudah dikasih tahu nanti belajarnya pakai handphone. Biasanya nanti anak-anak akan semangat dia nanti belajarnya pakai handphone. Bisa ini ekspektasinya tuh bakal nanti nonton YouTube, nanti gamenya seru gitu. Ada menggunakan handphone itu tidak selalu berkaitan dengan YouTube. Ada beberapa game di Play Store itu yang ada edukasinya seperti ABC, jadi belajar ABC, belajar hitung, belajar mengenal kata-kata, kata benda, kata sifat itu ada di Play Store. Nah dari dampak ini benar sih kita sebagai orang tua atau di tempatnya ibu dan bapak sebagai orang tua bisa membatasi di handphone itu kebanyakan sudah ada sistem yang untuk ya diolah orang tua atau yang namanya kids apa bisa lupa ya itu bisa gitu. Jadi nanti ketika anak itu main game itu bisa diatur waktunya. Nah cara penanganan untuk meminimalisir dampak gadget. Nah ini yang pertama adalah orang tua meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak. Jadi untuk bapak ibu ketika di pagi sampai sore hari bekerja mungkin di malam hari bisa meluangkan waktunya mungkin sebelum tidur di tempat tidur itu sambil ditanya kegiatannya tadi yang apa aja, tadi main sama siapa aja, di sekolah sama siapa dan apa. Nah itu biasanya nanti anak-anak bercerita. Terus orang tua juga boleh mengajak anak bermain di luar rumah. Ini tuh salah satu bentuk interaksi sosial. Jadi anak tidak hanya di rumah saja. Jadi kita mungkin tetangga atau teman-teman sebayanya yang mungkin ada di luar itu. Terus orang tua memberikan anak permainan-permainan edukatif. Nah ini permainan edukatif ini tidak perlu yang mahal itu. Jadi misal ada di rumah ada itu yang mungkin tidak bisa digunakan. Itu bisa dibentuk kayak anak lihat gitu. Nah itu nanti kita kayak mungkin yang itu plastisin. Nah itu bisa dibuat dari tepung terigu juga. Terus misal bisa puzzle kalau untuk anak-anak puzzle yang ada gambarnya atau puzzle dulu gitu bisa. Terus orang tua menyusun jadwal penggunaan gadget untuk melatih kedisiplinan. Nah penggunaan gadget pada nah misalnya dalam sehari 1 jam kalau anak-anak di bawah 5 tahun itu biasanya di bawah 1 jam dalam satu hari. Nah, untuk jangka panjangnya mungkin dalam seminggu banyak satu atau minimum saja gitu. Terus orang tua menjadikan anak sebagai rekan atau partner dalam melakukan aktivitasnya. Nah misalkan ibu sedang mencuci biasanya nyuci sendiri kan bu. Nah bisa melibatkan anak anak ada dari mencuci, bisa mencuci piring, mencuci pakaian gitu. Nah mungkin anak-anak bisa dilibatkan dalam kegiatan rumah tangga seperti ketika menyapu, anak-anak bisa menyapu walaupun nggak bersih tapi dalam di rumah saja itu melatih juga kemandirian gitu. Nah ini jadwal ada waktu efektif rekomendasi dari WHO tahun 2020 yang menyatakan bahwa anak usia 0 sampai 1 tahun tidak direkomendasikan untuk memiliki screen time. Jadi di bawah umur 1 tahun itu tidak diperbolehkan untuk menatap layar karena masih sensitif ibu. Terus yang kedua, anak usia 2 sampai 4 tahun durasi screen time
dari 1 jam dalam 1 hari. Karena kalau tidak lebih dari 1 jam kan nanti misal pakai 1 jam dibalikan setelah 15 menit pakai lagi itu sama saja dalam sehari full nanti Bu. Jadi dalam sehari tidak lebih dari 1 jam. Terus yang ketiga, anak usia 5 sampai 17 tahun durasi screen time tidak lebih dari 2 jam. Jadi walaupun umurnya sudah di atas 5 tahun sampai 17 tahun, screen time ini juga masih diperlukan. Karena juga mengingat untuk remaja sekarang juga untuk pergaulan lumayan ini ya Bu, lumayan sangat memprihatinkan menurut yang saya alami. Kesimpulannya Ibu, jadi screen time ini dapat berdampak negatif ataupun positif bergantung pada orang tua. Orang tua dapat mendampingi dan tetap membatasi screen time pada anak sehingga penerapan screen time dapat berdampak positif. Jadi screen time ini bisa berdampak